Selamat bermalam minggu untuk kamu yang lagi bermalam minggu. Gak tahu ini kualitas suara gue bisa masuk apa enggak ya. Suara aku jadi kayak gini gara-gara kecapean karena ini sih perjalanan yang terlalu jauh, terus juga ada kegiatan yang bakal aku rancang udah aku rancang bareng sama teman-temanku nanti di bulan April. Terus kita hampir setiap hari rapat, terus juga karena kegiatannya baru, timnya baru, that's why hampir di sana sini kita saling menambal pekerjaan. Terus lebih banyak karena mereka nggak tahu cara kerjanya untuk urusan-urusan yang soft yang kayak aturan ini harus ngapain ini itu ya, jadi aku tapi nggak apa-apa deh, karena aku harap sih timnya bakal lebih baik di tahun yang akan datang dan semua hal-hal yang kekurangan bisa diperbaikin. Akibatnya kapan ya, 2 hari yang lalu ini sih aku demam, tapi untung ya aku menolak untuk jadi demam. Aku menolak untuk sakit. Aku rasain sih sakitnya, cuman kita terima aja ya. Terus juga tiba-tiba kepikiran sama jangan sampai aku sakit corona lagi. Tadi aku baca ini artikel, ternyata obat untuk sakit corona itu sama golongan obat dari untuk penyakit malaria. Berasa lucu aja ya, kali aja ya di Indonesia sebenarnya udah kena namanya virus corona, tapi didetek sama orang Indonesia itu bukan coronavirus tapi sakit malaria, jadi dikasihnya obat malaria, kan sembuh juga ya kan. Terus habis itu ternyata oh my god, ternyata orang Indonesia tuh cenderung lebih rentan kalau dibandingkan sama negara-negara yang lain, lebih rentan terkena sama penyakit cacingan. Last time aku minum obat cacingan berapa ya? Mungkin sekitar 3 tahun yang lalu kayaknya. Gak tahu deh sekarang cacingan tuh kenapa. Tapi beberapa hari yang lalu, kayak 1 minggu yang lalu, aku tuh nonton nonton itu bisa dibilang ikut seminar secara online ya. Kayak kita ikut di situ. Seminarnya dilaksanakan sama Kemenristek BUMN kalau nggak salah nama akunnya. Aku notice itu karena accidentally aku follow itu, and bisa aku lihat. Jadi ada satu, oh my god, sakit banget kepalaku. Ada satu organisasi lembaga di Indonesia, namanya H-Man. Nah itu berpusatnya kalau nggak salah sih di Jakarta atau di Jogja kali ya. Jadi di situ peneliti yang fokus tujuannya itu adalah untuk mendeteksi virus-virus apa saja yang bakal yang ada dan tersebar di Indonesia. Spesimennya mereka ambil di beberapa wilayah di Indonesia. Terus juga karena cenderung virus-virus tersebut itu tuh dibawa sama, ini dari yang aku baca sih, dari hewan-hewan yang itu kehidupannya di alam liar gitu, kayak misalnya monyet, terus juga
Harusnya aku baca dulu ya sebelum aku buat podcast ini. Terus juga kayak apa ya namanya, kelelawar juga. Terus hewan-hewan di hutan liar kayak apa ya, banyak deh, kalau aku sebutin satu-satu. Babi juga gitu. Ke hewan-hewan domestika itu bisa berpindah gitu, tapi harus ada kayak interaksi dulu sebelumnya. Apa mereka mungkin tertular melalui misalnya makanan yang sama, dapat ludahnya, atau mungkin telah habis digigit, kayak misalnya sapi digigit kelelawar yang udah ngidap virus tersebut, terus dia ngambil, terus lewat ininya kan, bisa jadi gitu. Jadi mereka tuh ngadain observasi di beberapa wilayah di Indonesia, dan aku kaget sih, ternyata di Manado itu, di Pasar Tomohon yang terkenal dengan penjualan hewan-hewan tersebut, itu ternyata kayak misalnya paniki atau alias kelelawar itu bukan diambil dari Sulawesi Utara gitu, tapi diambil dari berbagai wilayah Sulawesi. Kayak ternyata dari Sulawesi Tenggara pengimpor paniki juga. Aku baru tahu, jadi kayak what, pengimpor paniki, pantas saja paniki udah nggak pernah lewat di atas langit-langit kolut. So talking about paniki ya. Dulu tuh waktu zaman aku masih SD, apa ini? Ya ampun, melucu tapi nggak lucu. Zaman aku masih SD, tontonan kita pas maghrib itu adalah kelelawar yang atau paniki yang terbang dari wilayah apa ya itu sana, wilayah selatan ke utara gitu. Terus paginya kita lihat paniki itu, wow, aku sangat gembira ya. Terus kalau pagi paniki itu kembali gitu. Jadi kalau pagi sama maghrib kita tuh ngelihat paniki bolak-balik di langit gitu. Apa ya serunya bicarain paniki. Terus finally, kadang gak sih kalau lagi berpikir tiba-tiba kayak kepikiran tentang, wah gila, jangan sampai ini udah waktuku yang paling terakhir gitu. Aku pernah berpikir kayak gitu waktu aku sakit keras. Waktu aku sakit sampai diopname 5 hari gara-gara tifus sih. Dan sejak saat itu aku tahu kalau aku tuh nggak bisa terlalu capek. Kalau aku capek biasanya itu kan langsung cepet demam. Dan waktu itu karena panas, badanku tuh tinggi banget sampai berhari-hari nggak turun, tapi turunnya pas di pagi hari, dan kalau sore hari tuh menggigil banget, sampai aku tuh udah kayak macam pasien kanker gitu yang rambutnya pada rontok-rontok semua kayak gitu. Aku dulu nggak berpikiran kalau nanti rambutku bakal bagus gitu, bakal banyak, bakal lebat, kayak aduh, aku tuh mikirnya kayaknya gak lama lagi aku bakalan botak, serius. Karena dulu tuh karena
panasnya tinggi banget. Kayaknya itu juga yang ngebuat rambut aku beberapa hari ini rontok karena belakangan aku terlalu ekstrak terlalu banyak khawatir tentang sesuatu gitu sama kegiatan ini sih sepertinya. Ya namanya juga kerja tim, harusnya sih banyak ya timnya. Enggak, tapi talking about something that when you wanted to end your life, kayak bisa gak sih atau pernah kepikiran gak sih untuk akhirin hidup kamu? There was a time that I'm thinking about that, dan gak salah sih mikirin itu, namanya juga manusia kan. Kalau dari ayah ibuku sendiri, mereka tuh kayak obrolan tentang kematian tuh bahkan adalah obrolan yang hampir setiap hari sih. Bahkan dari waktu aku masih SD dulu tuh mereka tuh udah ngewanti-wanti banget kalau misalnya kalau mama bapak mati, kayak begitu bahasanya, kalau mama bapak mati terus kamu gimana. Jadi itu adalah alasan kenapa mereka tuh mendidik aku dengan sangat-sangat kalau menurutku sih keras ya disiplinnya. Aku harus bisa ngurus diri sendiri pas masih mungkin usianya masih 3-4 tahun, kayak udah diharusin untuk bangun tidurnya itu subuh, terus ngerapihin tempat tidur, padahal maksudnya umurnya kan masih balita gitu ya, 3-4 tahun, 5 tahun. Tapi mungkin yang berbeda dari keluargaku sama yang aku lihat adalah karena basic dari ayah ibu yang emang kehidupannya lebih keras dibanding aku dulu. Karena mereka itulah jadinya kayak mempersiapkan aku kalau misalnya ayah ibuku bakalan pass away gitu. Mereka selalu bilang kita nggak tahu umur kita sampai berapa, bisa besok lusa mama mati atau bapak mati. Untuk pada awalnya aku dengar kayak mama aku bicara kayak gitu, kayak loh bisanya orang mati padahal kan masih muda begitu. Terus mama bilang ya bisa lah, ya kan orang mati gak sesuai umur kayak begitu. Setelah makin kesekian aku pikir pembahasan tentang kematian itu akan berakhir ya kayaknya, bukan sesuatu yang akan terus tapi tahu-taunya ayah sama ibuku tuh terus ngulang setiap saat kapanpun gitu. Apalagi kalau pas ngeliat aku bikin masalah atau pas ngeliat aku kayak punya sesuatu tapi belum diselesain dengan baik, terus mereka jadi bikinnya nasihat gitu, jatuhnya bikin nasihat. Terus akhir-akhir di ujung katanya mereka bilang kayak gini, terus gimana kalau misalnya mama yang mati, siapa yang mau urus, kayak gitu. Akhirnya aku lately berani untuk bicara kalau misalnya mama mati mau dibagaimanakan kayak gitu. Mungkin ini agak beda ya, mungkin keluarga aku memang selalu kayak gitu, maksudnya terlalu demokratis gitu, suara anak pun didengarkan. Jadi karena basic latar belakang keluarga aku adalah let you know orang Toraja gitu, tapi karena udah keluar dari Toraja jadi ada banyak hal yang kita tinggalin, ada banyak hal tradisi yang gak kita kerjakan gitu. Mama tua aku benar sih tentang hal itu.
dia nyinggung itu waktu aku ada lagi makan sama dia. Terus bilangnya kalau orang Toraja yang udah keluar Toraja tuh udah ninggalin tradisi kayak begitu. Aku nggak bisa bilang apa-apa, tapi karena itu memang benar ya. Terus bukannya kita nggak mau atau kayak gimana juga, tapi mungkin style keluarga itu akan ditentukan sama si bapak kali ya, kayak dua-duanya kali ya kalau di keluargaku, sama ayah sama ibu. Tapi dominan sama, sebenarnya dua-duanya dominan. Tapi untuk kayak gimana nanti ke depannya, ternyata yang aku, ya ampun, anak-anak kecil ini, bocah jadi nah ternyata ibuku tuh lebih milih untuk balik ke keluarga ayahku gitu. Balik kayak ngikut ke keluarga ayahku. Jadi di keluarga ayahku tuh gak ngikutin tradisi lagi. Mungkin obrolan tentang kematian adalah hal yang sangat biasa di keluarga aku. Terus juga kalau untuk di sukuku itu sebenarnya kematian adalah hal yang sangat sakral gitu. Kalau bicara tentang kematian yang diupacarakan, oh my god, kepalaku sakit banget. Kematian yang diupacarakan itu sebenarnya tergantung keluarganya gitu, tergantung anaknya. Jadi kalau misalnya ada mamah nih yang meninggal atau nenek nih yang meninggal, jadi anak dari si nenekku waktu itu, semua anak-anaknya tuh berembuk dulu kayak gitu, ada musyawarah dulu. Itu selalu ada kayak tongkonan ada. Jadi tongkonan ada itu adalah tempat untuk tempat tongkonan itu rumah adat orang Toraja. Ada itu adat. Jadi di rumah adat itu dibicarakanlah seperti apakan upacaranya, berapa hari, terus sampai rincian anggaran biayanya berapa mau dikeluarkan gitu, dan semua hal yang mau dilaksanakan dibahaslah di sana. Sebenarnya dulu upacara adat untuk kematian orang Toraja itu dahulu kala adalah wajib untuk kasta-kasta yang dulu tuh ada sistem kasta di Toraja, tapi makin sekarang udah makin bergeser. Kalau dulu menurut darah keturunan gitu, jadi dulu ada keturunan bangsawan. Nah kalau dari itu sih, keluargaku asal-usulnya bukan keturunan bangsawan. Nah maka keturunan bangsawan ini kayak punya aturan tuh, harus di atas 10 ekor kerbau gitu. Nah harganya emang fantastis, tapi dulu aku nggak tahu sih itu dibeli pakai rupiah atau kayak gimana. Terus juga panjang banget sih kalau ngomongin tentang adat itu. Banyak teman aku yang penasaran, tapi kalau aku mau jelasin secara verbal aja itu biasanya nggak akan cukup. Kalau aku sih lebih prefer ayo datang. Tapi masalahnya nggak semua tempat, maksudnya nggak setiap hari hal itu diadain. So momen ketika adanya upacara adat kematian itu, disitulah momen dimana semua keluarga berkumpul, karena emang direncanakan banyak keluarga yang harus berkumpul di waktu itu gitu. Dan juga dipilih waktu yang cocok nih, dimana semua orang bisa kembali dari tempat perantauan. Kalaupun ada yang nggak bisa datang, itu adalah keluarga yang jauh, keluarga yang
mungkin ada yang bisa mewakili kayak gitu. Yang terlibat itu hampir semua gitu, sepupu 1 kali, sepupu 2 kali, bahkan sampai ke sepupu 3 kali, maksudnya sampai 3 turunan yang mau melaksanakan itu gitu, dan masih terikat kayak hubungan keluarga. Tapi ada pun juga gak semua keluarga kayak seperti itu gitu. Ada keluarga yang akhirnya meninggalkan kebiasaan itu, yang keluar dari sana. Tapi ada juga keluarga yang tetap untuk memegang teguh adat tersebut gitu. Karena biasanya yang masih memegang teguh adat tersebut itu terkadang juga tergantung letak geografisnya gitu. Maksudnya orang-orang di wilayah ini tuh lebih kuat adatnya dibanding orang-orang yang udah di wilayah perkotaan gitu, atau orang-orang di wilayah selatan gitu. Kayak Tanah Toraja bagian utara tuh kalau dibandingin sama Tanah Toraja yang bagian selatan, mereka tuh rata-rata sebagian besar masih memegang adat tersebut gitu. Terus juga mengenai kasta, jadi dalam upacara adat itu gak semua pernak-pernik, gak semua hal ada yang ada di kasta tertentu gitu, ada yang gak ada di kasta tertentu juga, termasuk dalam ukiran-ukiran yang dipakai. Nah, ukiran yang dipakai untuk di lantangnya mungkin, jadi lantang itu kayak tempat tamu duduk gitu, dipersilahkan duduk. Terus juga ukiran yang ada di tempat penerimaan tamu, jadi lantang tuh tamu untuk keluarga, sedangkan apa tadi yang aku sebutin ya, tempat untuk menerima tamu umum. Jadi ada tamu umum, ada tamu keluarga. Nah, tamu umum ini biasanya didesain khusus, dan di situ juga ada ukirannya gitu. Jadi ukiran seperti daun yang menggulung itu, kalau aku nggak salah, itu artinya keluarga ini berasal atau keluarga ini bekerja sebagai petani. Terus kalau ada tanduk tedong itu berarti aku nggak tahu deh, nggak berani juga. Terus juga ada ukiran kalau misalnya keluarga ini dari misalnya kayak punya jabatan tertentu, tuh beda ukirannya kayak gitu. Jadi untuk orang yang bisa baca ukiran-ukiran itu bisa ngelihat keluarga ini orangnya seperti apa, maksudnya basic keluarganya seperti apa gitu. Terus juga aku pernah lihat kayak ada bambu yang disusun-susun, itu ada di keluarga, bukan di kayak satu garis keturunanku, tapi kayak bercabang gitu, kayak bukan ke nenekku secara langsung gitu. Itu ada di sana di mereka. Terus juga banyak banget sih. Kemudian berapa hari itu tergantung. Terus mau didatangkan Tomina itu adalah orang yang mampu, orang yang punya kelebihan dalam bidang sastra bahasa Toraja, dan dia itu kayak menyebutkan asal usul keluarganya, dan itu dipelajarin. Kayak bahasa Tomina itu, itu orang, Mina itu istilahnya gitu. Bahasa-bahasanya itu kayak gift gitu, kayak berkah dari Tuhan gitu yang dikasih. Jadi dia dikasih kemampuan gitu, menurut kepercayaan orang Toraja ya. Terus ada juga kayak mau didatangin penyenandung pas upacara, pas penerimaan tamunya atau kayak gimana. Jadi ada dibagi dalam beberapa beberapa bagian sih. Yang pertama itu akan ada pasar tedong gitu.
Tedong tuh kerbau. Jadi kerbau di dataran tinggi berbeda sama kerbau di dataran rendah. Kalau di kita tuh sebutnya tedong. Terus tedong ini ada kastanya juga gitu. Ada tedong yang apa ya namanya? Kalau bahasa biologinya sih ini sebenarnya apa ya, kayak dia tuh albino gitu. Tapi itu yang paling tinggi karena jarang gitu. Jadi misalnya ada berapa ya? Ada 8 kayak itu. Ada yang paling rendah itu aku lupa namanya. Tapi bentuk tanduknya itu yang satu ke bawah, yang satu ke atas. Terus yang di atas tingkatannya lagi ada tedong petarung kayak gitu. Jadi tedong yang khusus untuk bertarung gitu. Bentuk tanduknya itu beda gitu. Bentuk tanduknya mengarah ke depan. Terus dia badannya biru gelap dan berotot gitu. Hitam gelap gitu dan berotot banget. Terus ada tedong yang ada tindik putih di antara tanduknya. Itu satu kasta lagi lebih. Terus juga ada tedong yang ada di punggungnya warna badannya warna putih, kayak 4 kakinya warna putih, tapi di punggungnya warna hitam. Nah, sebaliknya ada juga tedong yang kayak 4 badannya itu hitam, tapi di punggungnya itu putih gitu. Terus juga ada tedong yang seluruh badannya putih. Nah, itu gak bisa dimakan. Yap, let you know kalau beda cara, jenis atau tata cara pemakaman, beda juga jenis-jenis hewan kurban yang akan dikurbankan. Ada beberapa yang akan mengorbankan misalnya nih kerbau atau tedong tuh jumlahnya 3 atau jumlahnya 7 atau jumlahnya 10, jumlahnya 12, karena itu tergantung sama pertama pembicaraan keluarga. Dan juga ada yang cuma mengorbankan berupa babi gitu. Di sana tuh mayoritas Kristen, jadi babi tuh halal. Aku jadi ingat teman-teman aku yang suka nanya, kamu makan babi atau enggak? Aku cuma bisa menjawab, iya dong kalau sekarang ya. Tapi kalau dulu aku sering bohong sih waktu kecil. Beda keluarga juga itu akan beda cara menanggapi persoalan kematian. Di beberapa keluarga yang udah menurut aku keluarga yang modern gitu, akan dimakamkan menurut agama. Tapi ada juga nih yang masih menggabungkan antara tradisional sama adat sama agama gitu. Di antara dua adat sama agama ini suka ada sesuatu yang saling bersilangan gitu, yang udah gak dibolehin sama agama tapi harus ada sama adat. Jadi itu sebabnya ada beberapa yang kayak inkulturasi, pencampuran antara dua, tetap memasukkan unsur-unsur adat tapi tidak meninggalkan agama gitu. Secara garis besar harus sesuai sama agama. Ada yang seperti itu. Ada yang juga benar-benar udah benar-benar nggak untuk ngikutin agama.
background keluarga aku, karena suku aku juga, itu yang membuat pembicaraan soal kematian itu penting. Karena harus ditahu, harus aku sama bapak, mama, sama kakak juga, ini kedudukannya di mana gitu, mau akan seperti apa gitu. Meskipun sesungguhnya kita udah banyak meninggalkan kebiasaan adat istiadat, karena kita tinggalnya bukan di mayoritas suku yang sama itu, karena ada perbedaan sehingga tempat juga yang cukup jauh membuat kita udah jarang melakukan itu lagi. Selain itu menurut aku karena faktor agama gitu, agamanya lebih kuat dibanding sama kita mau ngikutin adat. Tapi memang selalu ada dilema antara mau mempertahankan adat atau mau ngikut sama apa yang agama ajarkan. Tapi itu kembali lagi sama keluarga masing-masing. Kita manusia biasa, emang gak bisa atur mau tata cara kita meninggal akan seperti apa, dikuburkan akan seperti apa. Tapi mungkin itu kali ya fungsinya sebuah amanat, pesan, surat, wasiat, agar ada setidaknya orang ini mau dimakamkan seperti apa, dengan cara apa. Apalagi kalau mungkin di beberapa orang dulu punya agama apa sebelum agama yang sekarang dia anut. Mungkin dia dulu agamanya berbeda dan sekarang agamanya udah dulu A, sekarang B gitu. Dia mau pilih akan dimakamkan seperti apa dengan agamanya yang terakhir, karena mungkin agamanya yang pertama itu lebih banyak dengan keluarganya sebelumnya. Kayak keluarganya itu lebih banyak yang menganut agama A. Itu bakal jadi sebuah janganlah, orang kan udah mau, sayang banget gitu, orang kan udah mau istirahat nih, udah mau disemayamkan, udah mau dikembalikan. Sayang lah kalau misalnya ada perdebatan lagi. Beda keluarga akan beda cara untuk memahami persoalan kematian, dan beberapa orang mungkin menganggap itu tabu gitu, tapi beberapa orang menganggap ini adalah hal yang penting dan sangat jelas untuk dibicarakan. Aku rasa cara atau membahas persoalan kematian itu bukanlah hal yang terlalu tabu. Itu adalah hal yang sebenarnya akan kita terima suatu saat nanti. Siap gak siap, kita akan menghadapinya. Well, itu aja untuk episode obrolan kematian yang pertama ini. Terima kasih karena sudah mendengarkan sampai di akhir episode.